Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Masih tetap semangat, mestinya harus tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, santri Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah kelas 7 yang saya banggakan, seperti biasa mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para muassis dan masyayikh Madrasah Qudsiyah. Semoga dapat memberi keberkahan pada Madrasah Qudsiyah dan khususnya pada kita semua. Lahumul Fatihah. Santri Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah kelas 7 yang saya banggakan, kali ini kita masih melanjutkan subbagian C, yaitu pengklasifikasian makhluk hidup. Yang kemarin kita sudah membahas klasifikasi yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Masih ingat Carolus Linnaeus ini adalah sebagai bapak taksonomi. Karena apa? Karena beliau mampu meletakkan dasar tingkatan klasifikasi yang disebut dengan takson. Sekarang mari kita lanjutkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Robert Whittaker, yaitu sekitar pada tahun 1920 sampai 1980. Beliau seorang ahli ekologi dari Amerika yang pertama kali mengusulkan klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama adalah Monera, kemudian Protista atau organisme yang sangat kecil atau mikroskopis, kemudian fungi atau jamur, kemudian yang keempat atau diplantae atau tumbuhan, yang kelima animalia atau hewan. Apa itu organisme mikrokosmis? Yaitu organisme atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis yang hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Kemudian mari kita bahas untuk kingdom yang pertama dari 5 kingdom. A, yaitu kingdom Monera. Monera ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu moneres, yang berarti tunggal. Kata tunggal ini mengacu pada prokariota. Ya, kingdom Monera ini adalah organisme atau makhluk hidup yang bersel satu atau yang disebut dengan unisel, yang tidak mempunyai membran inti sel atau yang disebut dengan prokariota. Kemudian karakteristik dari Monera, yaitu Monera itu bersel satu atau biasa disebut dengan unisel, kemudian bersifat prokariotik tadi ya, organisme yang tidak mempunyai membran inti sel. Selanjutnya berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, pembelahannya secara biner dari satu sel menjadi 2 sel. Perkembang biakan ini secara aseksual atau vegetatif. Selanjutnya bisa juga dengan seksual, yaitu dengan cara konjugasi. Konjugasi ini adalah pertukaran materi genetik bakteri yang melalui buluh atau saluran pada bakteri. Kemudian hidupnya membentuk koloni atau berkumpul. Nah, kolon itu berkumpul. Kemudian bersifat heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ini heterotrof ya. Berikutnya untuk contoh dari Monera. Contoh Monera ini adalah bakteri. Ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk bakteri. Ada bentuk
bentuknya satu, bulat, ini disebut dengan monokokus ya. Mono itu satu, kokus itu bulat. Kemudian ada yang berkoloni dua-dua, berkumpul dua, ini disebut dengan diplococcus. Kemudian juga ada itu bentuk bakteri sebelahnya, basil. Basil itu artinya batang ya. Sama halnya kalau satu tidak berkumpul disebut dengan monobasil. Kemudian kalau berkumpul dua-dua disebut dengan diplobasil. Itu bisa kalian perhatikan. Berikutnya yang kedua, contoh dari Monera adalah alga hijau biru atau biasa disebut dengan bahasa Latin Cyanophyceae ya, Cyanophyceae, alga biru. Itu pada gambar contohnya adalah Spirulina sp ya. Spirulina sp. Kemudian yang sebelahnya itu adalah Nostoc communae ya, Nostoc communae ya. Bisa kalian perhatikan itu contoh, masih dari contoh Monera. Berikutnya yang kedua dari kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker tadi, yaitu yang kedua kingdom Protista. Protista ini adalah organisme yang memiliki membran inti, nah, biasa disebut dengan eukariota. Ini juga sama, organisme mikroskopis yang bersel tunggal atau unisel, dan bisa juga bersel banyak atau multisel. Kemudian Protista dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah protozoa. Protozoa itu Protista mirip hewan ya, yang dibagi menjadi 4 kelas, nanti kita bahas. Kemudian untuk yang kedua dari Protista adalah alga atau ganggang. Ini Protista mirip tumbuhan, dibagi menjadi 5 kelas. Kemudian yang ketiga dari Protista ya, Protista mirip jamur. Ini dibagi menjadi 2 kelompok atau 2 kelas. Berikutnya bisa kalian lihat itu skema dari protozoa ya, terbagi menjadi 4 kelas: Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Untuk protozoa yang mirip hewan tadi, ini berdasarkan dari alat geraknya dapat dibedakan atas Rhizopoda tadi ya. Alat geraknya berupa kaki semu atau biasa disebut dengan istilah Pseudopodia. Contohnya adalah Amoeba sp ya. Kalau nggak hafal ya Amoeba sp. Tapi kalau hafal sebutkan juga bisa Amoeba proteus ya. Kemudian masih dari Rhizopoda adalah Entomoeba histolytica ya. Entomoeba sp juga bisa kalau lupa histolyticanya. Kemudian kelas yang kedua dari protozoa adalah Flagellata, yaitu protozoa yang bisa bergerak, yang mempunyai bulu cambuk atau yang disebut dengan flagellum. Contohnya adalah Trypanosoma sp atau Trypanosoma gambiense. Kemudian kelas yang ketiga dari Ciliata adalah protozoa adalah Ciliata, yaitu alat geraknya berupa bulu ketar atau silia. Itu di samping sel-selnya, membran sel, itu ada bulu-bulu halus yang disebut dengan silia. Itu sebagai alat geraknya. Contohnya adalah Paramecium caudatum atau Paramecium sp, itu juga boleh. Kemudian Sporozoa ini tidak mempunyai alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium tetani atau protozoa yang menyebabkan penyakit tetanus ini. Berikutnya adalah alga ya, Protista mirip tumbuhan. Contohnya adalah
alga hijau ya, Chlorophyta itu Chlorella sebagai sumber alternatif, dan Spirogyra sp. Kemudian alga atau ganggang itu terbagi menjadi 4 kelas, yaitu alga keemasan atau yang disebut dengan Chrysophyta atau Chrysobiaceae. Kemudian yang kedua adalah alga pirang, Phaeophyta atau juga bisa disebut dengan Phaeobiaceae. Kemudian alga merah atau biasa disebut dengan Rhodophyta atau Rhodobiaceae. Kemudian alga api atau pirang disebut dengan Pyrophyta atau Pyrobiaceae. Kemudian yang kelima adalah Euglonophyta. Ini. Berikutnya adalah protista mirip jamur. Pada protista mirip jamur ini, dalam hal ini tidak dimasukkan ke dalam fungi. Kenapa tidak dimasukkan dalam fungi? Karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Protista mirip jamur ini dibedakan menjadi 2 kelompok, itu Mycomyta, Mycomycota atau Mycomycetes, itu juga biasa disebut dengan jamur lendir. Kemudian Oomycota atau biasa disebut dengan jamur air. Itu contohnya, gambar bisa kalian amati. Nah, jamur lendir itu yang pertama, sebelahnya adalah jamur air. Berikutnya untuk fungi ya, fungi atau biasa disebut dengan jamur. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti ya, atau disebut dengan eukariotik tadi ya. Fungsi memiliki membran inti. Fungi memiliki membran inti. Dinding sel terbuat dari zat kitin. Apa itu zat kitin? Yaitu struktur yang digunakan untuk pembuatan eksoskeleton. Tidak dapat berfotosintesis ini. Jadi tidak dimasukkan ke dalam tumbuhan. Dan ada yang bersel satu atau biasa disebut dengan unisel, dan ada juga yang bersel banyak atau disebut dengan multisel. Berikutnya jamur dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Zygomycota. Contohnya adalah Rhizopus oligosporus ya, atau biasa disebut dengan jamur tempe, dan Rhizopus stolonifer, yaitu jamur roti yang digunakan untuk pembuatan roti, bahan roti. Kemudian Ascomycota, yaitu Aspergillus oryzae atau jamur tempe. Kemudian yang ketiga adalah Basidiomycota atau biasa juga disebut dengan Basidiomycetes juga bisa. Contohnya adalah Pleurotus ostreatus, itu jamur tiram ya. Kemudian kelas yang keempat adalah Deuteromycota atau Deuteromycetes, itu juga boleh. Contohnya adalah Sclerotium rafflei ya, penyebab penyakit busuk tanaman. Ini. Berikutnya adalah kingdom plantae atau tumbuhan, yaitu kingdom yang keempat. Nah, kingdom plantae. Kingdom plantae ini meliputi makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh, dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh ya, atau tidak mempunyai saluran atau tidak mempunyai jaringan pengangkut istilahnya, terdiri dari golongan lumut. Nah, golongan lumut itu biasa disebut dengan istilah bahasa Latin Bryophyta. Dan yang kedua dari kingdom plantae adalah tumbuhan berpembuluh atau mempunyai jaringan pengangkut ya, terdiri dari tumbuhan paku, biasa disebut dengan istilah Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau biasa disebut dengan Spermatophyta. Berikutnya adalah tumbuhan tidak berpembuluh, atau di sini ada lumut ya, atau Bryophyta tadi ya, atau bisa disebut dengan musky. Ini
Bisa kalian lihat. Ini bisa kalian lihat itu tumbuhan lumut. Gambar yang pertama adalah lumut daun atau musgi ya, contohnya adalah Pogonatum ciratum ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah lumut hati atau Hepatice, contohnya adalah Rebulia hemisperisa. Kemudian lumut tanduk yang ketiga itu ya, seperti tanduk-tanduk itu, contohnya adalah Anthocerotaceae itu. Berikutnya adalah tumbuhan berpembuluh ya, atau tumbuhan paku yang kedua ya, atau Pteridophyta. Ini spora yang dihasilkan itu ada 3 macam, yaitu tumbuhan paku homospora atau paku kawat, Lycopodium ya, clavatum. Kemudian yang kedua adalah paku heterospor ya, paku rane atau Silagenella sp, dan paku semanggi atau Marsilia crenata. Kemudian yang ketiga adalah paku peralihan atau paku ekor kuda atau Equisetum debile. Berikutnya tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu Psilophyta atau paku purba, Psilotum sp itu contohnya, kemudian Lycophyta atau paku kawat, nah, contohnya adalah Silagenella caudata, kemudian Sphenophyta atau Equisitophyta, yaitu paku ekor kuda, contohnya adalah Equisetum debile ya. Kemudian yang keempat adalah Pterophyta atau Felicinae, paku benar atau paku sejati, contohnya adalah Suplir atau dalam nama latinnya adalah Adiatum sp. Itu bisa kalian perhatikan contoh-contoh gambar dari tumbuhan paku, paku purba atau tadi yang biasa disebut dengan Psilophyta ya. Kemudian sebelahnya itu yang bagian atas paku kawat, apa tadi paku kawat, Lycophyta ya, Lycophyta. Kemudian paku ekor kuda bawahnya atau Equisetophyta. Kemudian paku sejati biasa disebut dengan Felicinae. Selanjutnya tumbuhan berbiji atau biasa disebut dengan Spermatophyta. Tumbuhan berbiji terbuka ya, kedua tumbuhan berbiji terbuka atau biasa disebut dengan istilah Gymnospermae, contohnya adalah buah melenju ya, tumbuhan melenju ya. Untuk apa itu emping biasanya itu. Nama latinnya biasa disebut dengan Gnetum gnemon gitu. Kemudian yang kedua dari tumbuhan berbiji Spermatophyta adalah yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup, biasa disebut dengan istilah Angiospermae. Angiospermae ini terbagi menjadi 2, yaitu monocotyledon atau tumbuhan monokotil, contohnya adalah jagung atau nama latinnya adalah Zymas. Kemudian padi, nama latinnya adalah Oryza sativa. Monokotil ini adalah mono artinya 1, kotiledon. Kotil itu adalah keping biji. Keping bijinya 1, tidak bisa dibelah itu. Kemudian yang kedua dari Angiospermae adalah dikotil. Dikotil berarti di 2, kotiledon keping biji ya. Berarti 2 keping biji, artinya bijinya bisa dibelah menjadi 2.
Nah, contohnya itu adalah diantaranya cirinya ini bisa akarnya tunggang juga bisa. Kemudian contoh itu tadi pepaya. Pepaya nama latinnya adalah Carica papaya. Kemudian jambu, ya, kalau jambu biji ya, itu nama latinnya adalah Psidium guajava. Kemudian contoh dari tumbuhan dikotil yang lainnya adalah mangga, nama latinnya adalah Mangifera indica. Selanjutnya bisa kalian lihat tabel perbedaan dari tumbuhan Gymnospermae, ya tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Itu bisa dilihat dari alat reproduksinya adalah Gymnospermae adalah Strabillus, yaitu kumpulan-kumpulan sporofit ya, menghasilkan spora ya. Kemudian kalau Angiospermae alat reproduksi itu alat perkembangbiakan itu berupa bunga. Kemudian pembuahan itu dari reproduksi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu tunggal. Kemudian yang Angiospermae adalah ganda. Kemudian bentuk daunnya adalah untuk Gymnospermae itu adalah kaku, sempit. Kemudian Angiospermae bervariasi. Ovarium itu sel telur, penghasil sel telur. Itu Gymnospermae tidak ada, kalau Angiospermae mempunyai. Kemudian dilihat dari biji ditutup, nah, kalau Gymnospermae tidak ditutup. Kemudian Angiospermae ditutup oleh daun buah atau daging buah. Kemudian dari batang atau biasa disebut dengan istilah kaulis. Kalau Gymnospermae itu adalah berkambium, kalau Angiospermae untuk yang monokotil tidak berkambium, untuk yang dikotil berkambium. Kemudian akarnya dilihat dari akar atau radik. Gymnospermae akarnya tunggang. Kemudian Angiospermae yang monokotil itu serabut, yang dikotil akarnya tunggang. Itu berikutnya contoh-contoh dari klasifikasi Gymnospermae. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca itu ya. Itu contohnya adalah Pakisheji, kemudian Ginkgo biloba, ya. Kemudian melinjo, Gnetum gnemon, kemudian yang terakhir itu adalah tumbuhan pinus ya, Pinus merkusi. Kemudian Angiospermae yang monokotil ya, tumbuhan berbiji satu atau berkeping satu. Itu contohnya padi. Nah, nama latinnya adalah Oryza sativa. Kemudian jagung ya, nama latinnya adalah Ziamas ya. Berikutnya Angiospermae yang dikotil, yang berkeping biji, yang berbijinya berkeping dua. Bisa dibelah, itu contohnya adalah mangga itu nama latinnya adalah Mangifera indica. Kemudian rambutan itu nama latinnya adalah Nepelium lapasium itu. Nah, berikutnya itu bisa dilihat dari perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Itulah jagung ya, akarnya serabut. Kalau dikotil itu kacang, akarnya tunggang. Kemudian dilihat dari batangnya itu berruas-ruas ya. Kemudian kalau untuk yang dikotil batangnya berkayu, berkambium. Kemudian daunnya kalau untuk yang monokotil adalah sejajar, kalau untuk yang dikotil adalah menjari. Kemudian dari buahnya itu atau bijinya berkeping satu untuk yang monokotil. Kemudian yang dikotil bisa dibelah menjadi dua, berkeping dua. Berikutnya Kingdom Animalia atau kelompok kerajaan besar yang kelima, yang terakhir ya. Merupakan adalah organisme eukariotik. Nah, apa itu eukariotik? Organisme yang sudah mempunyai membran inti sel. Kemudian yang berikutnya adalah
multisel, ya, terdiri dari banyak sel, tidak memiliki dinding sel. Ya, kalau untuk tumbuhan memiliki dinding sel, dan animalia tidak, dan tidak mempunyai klorofil. Itu. Selanjutnya memperoleh makanan dari organisme lain atau biasa disebut dengan sifat heterotrof. Kalau untuk yang tumbuhan adalah autotrof. Kemudian umumnya dapat bergerak atau berpindah tempat untuk survive atau bertahan dan mencari makanan. Kingdom Animalia terdiri dari kelompok invertebrata, yaitu kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah vertebrata, hewan yang mempunyai tulang belakang. Itu peta konsep dari Animalia, yaitu invertebrata. Itu kalau dilihat itu 9 filum, yang satu tidak dimasukkan, yaitu protozoa karena masih dalam permasalahan dalam klasifikasinya. Kemudian untuk yang vertebrata bertulang belakang ada 5 kelas. Untuk yang invertebrata itu terlihat ada 9, yaitu yang pertama adalah Porifera, kemudian sampingnya adalah Coelenterata, kemudian Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida itu adalah kelompok cacing, kemudian Arthropoda itu kelompok serangga, kemudian Mollusca, ya, binatang lunak, Echinodermata, bintang laut, anemon laut itu. Kemudian untuk yang vertebrata itu yang paling primitif adalah Pisces, ikan, kemudian yang kedua adalah amfibia itu seperti katak, kemudian reptilia, ya, ular, buaya, kemudian yang keempat adalah aves atau unggas, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mamalia yang menyusui. Sekian pertemuan kali ini dalam pembahasan materi klasifikasi makhluk hidup. Sampai berjumpa kembali pada pokok bahasan berikutnya.